Welcome back to Codex Assassins, dan kali ini aku akan membawakan berita yang mungkin bisa dibilang mengenai perilisan dari game Assassin's Creed yang baru. Dan ini cukup menarik. Aku nggak tahu ya kenapa minggu ini tuh banyak banget berita mengenai Assassin's Creed, dan berita ini tuh berhubungan dengan Switch 2. Tapi sebelum masuk ke berita itu, kita akan bahas dulu dari Nintendo Switch 2-nya. Yang kemarin kita udah dapat first look trailer Switch 2 secara resmi rilis. Emang udah banyak banget sih bocorannya di hari-hari lalu, dan ternyata leak yang tersebar itu benar adanya. Jadi nggak terlalu surprise nih untuk desainnya, tapi seenggaknya udah resmi menampakkan diri. Untuk penampilannya sendiri aku sekilas lihat mirip kayak Switch yang pertama, tapi mode stealth. Warnanya disembunyiin dan tampil dengan warna hitam doff yang cukup keren. Semua ukurannya juga diperlebar dari Switch pertama, dari layarnya, controller, dan juga hal yang menarik lainnya yaitu dirumorkan controllernya punya sensor kayak mouse. Di desainnya juga udah kelihatan sih, dan bahkan ada demonstrasinya di trailernya. Jadi apakah controller ini bisa untuk jadi mouse? Sepertinya begitu. Belum ada keterangan tertulis secara resmi saat video ini dibuat, tapi kalau dilihat dari trailernya, controller ini diletakkan secara horizontal. Beda kalau kita bandingkan sama Legend Go yang mouse-nya itu vertikal. Aku masih agak bingung nih gimana caranya jari buat klik kiri dan klik kanan. Atau mungkin ini cuma satu klik aja. Masih perlu penjelasan yang lebih lanjut ya untuk ini. Kemudian untuk controller ini bisa dilepas dan pasang ya seperti kayak versi yang sebelumnya. Dan ada magnetiknya juga. Tapi seiring makin lebar dan besarnya device Switch 2, bagaimana dengan gripnya? Karena Legend Go yang pakai model serupa aja kadang masih goyang-goyang gitu. And I was not gonna lie, I hate it. I absolutely hated it. Kalau Switch 2 bagaimana? Kalau makin besar dan tebal harusnya makin berat juga. Dan apakah slot controller itu cukup kuat untuk menahan beban device itu? Apakah itu juga bisa dipegang oleh satu tangan? Ya, kita tunggu aja ya, di April mendatang ada eventnya untuk hands-on Switch 2 ini. Kalau kalian mau ke sana ya silakan sih, aku lihat review aja dari jauh. Mohon maaf aku masih miskin buat ke sana. But anyway, layout tombol kontrolernya kurang lebih sama kayak sebelumnya, cuman sekarang ditambahin satu tombol yang berbeda di bawah tombol home. Kita masih nggak tahu nih tombol ini buat apa. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komen aja di bawah. Untuk tombol controller yang lainnya juga makin diperlebar ya. Ada indikator baterai juga di atas, dan ada tombol buka tutup lock dari slot controllernya. Mantap. Untuk besaran displaynya itu sekitar 8,4 inch. Ini cukup lebar. Kalau dibandingkan dengan versi yang pertama itu cuma 6,2 dan lebih gede dari ROG Ally X, karena ROG Ally itu cuma 7 inci aja. Tapi kalau mau bandingin sama Legend Go masih tetap lebih gede Legend Go. Untuk panelnya sendiri kita masih nggak tahu Switch 2 ini pakai IPS atau OLED. Tapi kalau lihat rumor harganya ya device ini sekitaran $400. Kalau dirupiahin sekitar 6-7 juta. Apakah di harga segitu cocok untuk dapetin OLED? Menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di bawah. Atau mungkin mereka bakalan pakai strategi yang sama kayak sebelumnya. Karena kemarin Nintendo juga membedakan versinya. Dari awal rilis panelnya itu biasa aja, tiba-tiba muncul Switch OLED. Steam Deck juga ngikut-ngikut. Dulu Steam Deck biasa pakai IPS, sekarang ada Steam Deck OLED dan ada upgrade sedikit. Agak ngeselin emang ya, tapi kenapa nggak dijadiin satu aja? Para customer ini jadi harus upgrade sedikit-sedikit gitu. Kalau dalam segi bisnis sih oke ya, tapi kalau dalam segi customer nih agak gimana ya? Upgrade dikit harus beli device yang baru. Agak nanggung sih. Kasih pendapat kalian di bawah. Untuk detailing pernak-pernik device ini aku akan singkat aja. Portnya ada 2 Type-C di atas dan di bawah. Ada memory card juga, audio jack, dan ada standnya. Standar Switch lah ya, ini harusnya gini emang. Untuk port Type-C bagian bawah ini menurutku agak patut dipertanyakan ya. Apakah itu nyaman? Karena biasanya orang main handheld itu ditaruh di perut kalau sedang senderan, ataupun di meja juga biasanya. Jadi kalau port di bawah itu agak mengganggu menurutku. Tapi ini mungkin untuk alasan docking ya. Karena Switch juga punya docking yang katanya memiliki sistem fan tersendiri. Jadi kalau misal Switch-nya mode docking, device-nya punya capability untuk mendorong performanya lebih kencang. Ini menarik. Oke, kayaknya kita cukup ya bahas masalah device Switch 2. Kita akan masuk ke berita utamanya, yaitu Assassin's Creed Mirage dan Shadow masuk ke Switch 2. Di artikel Tech Radar ya yang sudah aku cantumkan di deskripsi mengatakan ada beberapa game yang sudah digadang-gadang masuk ke Switch 2 ini. Antara lain Metal Gear Solid Snake Eater, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth di 2026, dan main course kita Assassin's Creed Mirage beserta Assassin's Creed Shadows. Ini ada 2 game yang menyita perhatianku, yaitu Final Fantasy 7 Rebirth sama Assassin's Creed Shadows. Kalau Assassin's Creed Mirage sih mungkin nggak terlalu kaget ya, karena game itu udah dioptimalisasi sampai ke iPhone.
Jadi kurang surprise gitu. Kalau dua game ini ya, Final Fantasy 7 Rebirth dan Assassin's Creed Shadows, kedua game ini nggak keluar di PS4. Jadi mereka butuh device yang lebih powerful. So, bisa dibilang Switch 2 masuk ke kategori itu. Ini cukup menarik. Pembahasan ini akan menyangkut dengan spek dari Switch 2. Sebenarnya kalau ngomongin Final Fantasy 7 Rebirth, kenapa game itu nggak masuk ke PS4? Dikarenakan masalah speed SSD-nya aja, bukan masalah spek tech-nya atau yang lainnya. Tapi beda cerita dengan game Assassin's Creed Shadows yang memang gamenya dibikin untuk current gen. So, game Assassin's Creed Shadows hanya fokus ke platform PS5, PC, Xbox Series X atau S. Dan sekarang tiba-tiba masuk ke Nintendo Switch 2. Sepowerful apakah device ini? Sekarang malah mau nyaingin PS5 loh. Oke, mari kita lihat speknya. Tapi disclaimer dulu, saat video ini dibuat belum ada spek yang secara resmi keluar. Full speknya seperti ini. Untuk CPU-nya pakai ARM Cortex A78C 8 core. Untuk case size-nya masih nggak tahu. Kemudian untuk GPU menggunakan Nvidia T239A, 1 GPC, 12 streaming multiprosesor, 1532 CUDA cores, 6 texture processing clusters, 48 Gen 3 Tensor cores, 2 RTX Ray Tracing cores, dan untuk RAM-nya 12 GB LPDDR5. Menarik tuh, ada ray tracingnya, anjir. Switch 2 ada ray tracingnya loh. Tapi yang lebih menariknya lagi itu masalah CPU dan GPU, karena biasanya itu gabung gitu. Dan sekarang di Switch 2 dibedain. Ini dalam Switch 2 punya dedicated graphics sendiri loh. Kalau kita bandingin dengan Switch OLED ya, mereka gunain Nvidia Custom Tegra Processor untuk CPU dan GPU-nya. Jadi ini digabung. Dan itu make sense karena device kecil butuhnya yang simple-simple. Bahkan rata-rata PC handheld sekarang gunain AMD Ryzen Z1 Extreme. Dan itu mirip-mirip ya, CPU dan GPU digabung dalam satu chip. Nah sekarang Switch 2 itu dipisahin. Gile, keren nih. Dan di artikel ini punya dua keterangan mode handheld dan mode dock. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau mode dock bakalan lebih powerful. Untuk speknya sendiri seperti ini. Handheld mode punya CPU dengan kecepatan 998,4 MHz. Kemudian GPU-nya 561 MHz. Ada memori frekuensinya 4266 MHz. Memori bandwidth-nya 68, sekian GB per second. CPU-nya mengalami peningkatan menjadi 1100,8 MHz. GPU-nya juga 1007,25 MHz. Dan beriringan dengan memori frekuensi dan bandwidth juga. Mereka semua naik. Mantap nggak? Ada mode dockingnya dan itu membuat performanya lebih kencang. Tapi kalau ngomongin docking ya kayaknya semuanya juga bisa kencang gitu. Rata-rata handheld punya dock juga. Kayak contohnya ROG Ally punya XG Mobile. Dan menurut perhitungan, device itu lebih kencang daripada koneksi yang Type-C biasa. Tapi mungkin peruntukannya beda ya. Nintendo emang lebih ke portabilitas. Mungkin itu hal yang fair kalau mau dibandingkan. Karena Switch punya portabilitas dengan controller yang dapat dipisah. Bisa pakai main 2 orang juga, jadi lebih seru. Tapi kalau ngomongin portabilitas nih, ada unsur yang sangat melekat, yaitu mengenai baterai. Karena baterai ini sangat penting. Sampai sekarang nggak ada keterangan resmi. Tapi sekali lagi, ada leak di Reddit orang yang bongkar-bongkar device itu. Dan dinilai dari ukuran baterainya, itu katanya biasa aja. Dia ngitungnya sekitar 20-an watt-hour. Tapi itu kecil banget sih, kayaknya orang itu salah ngukur. Dan tentunya nggak pasti, aku juga nggak pandai ngira-ngira size baterai ya. Tapi mudah-mudahan ukurannya lebih dari 20-an watt-hour lah. ROG Ally X aja pakai 80 watt-hour loh, gede banget. Kalau bisa segitu sih mantap ya, atau mungkin lebih rendah nggak apa-apa, tapi optimalisasinya yang harusnya ditingkatkan. Ya kalau ngomongin optimalisasi sih, Switch OS udah oke ya, mirip kayak Steam OS gitu. Steam Deck OLED aja pakai baterai 50 watt-hour, bisa bertahan cukup lama. Mudah-mudahan Switch OS seperti itu. Sorry nih, kita bahas teknis banget. Tapi ini juga berhubungan dengan game, terkhususnya Assassin's Creed. Gimana caranya mereka mengoptimalisasi game itu? Sedangkan game itu membutuhkan resource, daya, dan spek yang cukup tinggi. Ini mudah-mudahan aja ya fisik rambut Nawe masih berkibar di Switch 2. Kita masih nggak tahu hasilnya. Tapi tentu saja ini menarik kalau kita diskusikan. And that's it, segitu saja pembahasan sekilas berita kali ini. Kalau ada masukan, saran, dan pendapat langsung aja komen di bawah. Jika kalian ingin support channel ini, jangan lupa kasih like dan subsnya, biar gak ketinggalan info terbaru tentang Assassin's Creed dan sekitarnya. See you in the next video, dan akhir kata, Switch 2 bro, mantap. Biasa aja sih.